Uang, kekuasaan, dan pengaruh tidaklah mudah didapatkan. Membutuhkan waktu, usaha, dan kerja keras yang sangat kuat untuk mencapai hal-hal ini. Atau jika Anda cukup beruntung, Anda akan dilahirkan dalam keluarga yang sudah memilikinya. Selama berabad-abad, keluarga-keluarga khusus ini telah berhasil mengumpulkan uang, kekuasaan, dan pengaruh dalam jumlah yang gila-gilaan. Ini adalah keluarga yang sangat kuat. Mereka pada dasarnya memenangkan permainan ekonomi dan melakukan sedikit pembentukan masyarakat sesuai keinginan mereka. Ini adalah beberapa keluarga paling kuat di dunia. The Rothschild Family. Jika Anda tahu mengenai teori konspirasi, maka Anda pasti pernah mendengar tentang Rothschild, dari yang paling liar hingga yang paling masuk akal. Keluarga Rothschild mempunyai pengaruh besar terhadap dunia selama berabad-abad. Keluarga konglomerat Yahudi asal Jerman tersebut adalah pionir pembangunan industri keuangan internasional. Mayer Amschel Rothschild merupakan generasi pertama yang merintis kekayaan Rothschild. Ia berguru pada Simon Wolf Oppenheimer, seorang bankir ternama sejak usia 12 tahun. Di usia ke-19 pada tahun 1763, Mayer mulai terjun mengembangkan bisnis perdagangan milik ayahnya. Dari sinilah, ia berhasil menjadi pedagang koin langka dan menjalin relasi dengan para bangsawan. Ia memperluas kerjasamanya hingga ke jasa keuangan dan berkembang pesat selama Revolusi Prancis. Bisnis ini menjadi bank pertama yang berkembang melampaui batas negara. Untuk menjaga status bangsawan keluarga Rothschild, perkawinan sepupu tidak jarang terjadi selama berabad-abad. Sebelum meninggal, Mayer menuliskan instruksi penanganan finansial keluarga. Salah satunya yaitu sistem patrilineal dalam pembagian warisan. Keluarga ini disebut memiliki kekayaan hingga 350 miliar dolar Amerika atau setara dengan 5.035 triliun rupiah. Mayer pernah dinobatkan Forbes sebagai pengusaha paling berpengaruh dan penemu sistem perbankan modern. Masih membahas mengenai keluarga-keluarga paling kuat di dunia. Kali ini datang dari keluarga industrial, The Koch Family. Charles Koch bisa dikatakan salah satu orang terkaya di bumi. Bagaimana tidak, ia merupakan pimpinan sekaligus pemilik perusahaan raksasa kedua di Amerika Serikat, yaitu Koch Industries. Forbes mencatat, Charles berada di urutan 11 orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih 52,1 miliar dolar Amerika atau setara 729,4 triliun rupiah. Charles dan adik laki-lakinya, David, mewarisi bisnis dari ayah mereka, Fred Koch, yang telah mendirikan perusahaan pada tahun 1940. Koch Industries dikenal sebagai perusahaan yang produktif dan cerdas melihat peluang. Banyak perusahaan besar yang telah diakuisisi oleh Koch Industries, di antaranya Georgia Pacific dan Molex. Perusahaan milik Koch bersaudara ini tidak hanya menangani dalam bidang industrial, namun telah merambah pada bidang real estate dengan menginvestasikan dana paling besar untuk industri tersebut. Koch bersaudara memainkan peran utama dalam memperluas bisnis dan menemukannya menjadi salah satu perusahaan swasta terbesar di Amerika Serikat. Keterlibatan Koch Family dengan politik Amerika Serikat juga sangat kental. Beberapa proyek pemerintahan Amerika Serikat ditangani oleh Koch Family. Koch Industries dikabarkan telah menerima lebih dari 930 penghargaan untuk keselamatan, keunggulan lingkungan, pelayanan masyarakat, inovasi, dan layanan pelanggan. Keluarga paling kuat dan berpengaruh di dunia yang selanjutnya merupakan bangsawan populer dengan keluarga yang membentang di Eropa, The Windsor Family. Wangsa ini didirikan oleh Raja George V dan diturunkan kepada anaknya, Ratu Elizabeth II hingga saat ini. Uniknya, dinasti Windsor merupakan nama baru dari dinasti Saxe-Coburg dan Gotha. Pangeran George V merubah nama tersebut pada tahun 1917 karena dinilai memiliki unsur Jerman, yang saat itu pada Perang Dunia Pertama menjadi isu sensitif. Kerajaan Inggris diperkirakan memiliki kekayaan sebesar 90 miliar US dollar atau setara dengan 1.356 triliun rupiah. Kekayaan tersebut
termasuk Istana Buckingham dengan luas 77.109 meter persegi. Ratu Elizabeth II mendapatkan harta mereka dari berbagai sumber, yakni Sovereign Grant, the Duchy of Lancaster, serta properti dan investasi milik masing-masing anggota kerajaan. Sovereign Grant merupakan dana yang diberikan dari pemerintah Inggris untuk berbagai pengeluaran Royal Household. Beberapa pengeluaran tersebut antara lain perjalanan, keamanan, staf, dan pemeliharaan istana kerajaan. Sumber dana Sovereign Grant berasal dari Crown Estate, koleksi properti dan perkebunan yang menghasilkan uang hingga ratusan miliar pound tiap tahun. Sebagian besar pendapatan dari Crown Estate masuk ke pemerintah, tetapi sekitar 15% hingga 25% diberikan kepada ratu dalam bentuk Sovereign Grant. Ratu Elizabeth II juga memperoleh pendapatan dari The Duchy of Lancaster. Itu merupakan komplek pribadi yang terdiri dari komersial, pertanian, dan perumahan yang berdiri pada 1265. The Duchy of Lancaster dikelola secara terpisah dari Crown Estate. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan sumber pendapatan independen dan digunakan terutama untuk membayar pengeluaran resmi yang tidak dipenuhi oleh Sovereign Grant. Sovereign Grant berkontribusi cukup besar, yakni berasal dari pembayaran pajak rakyat Inggris. Dari sumber inilah berbagai kebutuhan keluarga ini terpenuhi, termasuk gaya hidup. Hal ini sempat menjadi perdebatan karena masyarakat Inggris merasa diperalat oleh keluarga kerajaan. Ratu Elizabeth II dan anggota keluarga kerajaan tidak jarang disorot media karena dinilai penuh drama dan konspirasi. Ratu Elizabeth II juga disebut sebagai most currencies featuring the same individual. Wajah Ratu Elizabeth II paling banyak muncul di mata uang dari sedikitnya 35 negara yang berbeda. Windsor diprediksi akan tetap menjadi keluarga kerajaan Inggris yang paling berkuasa, meski Ratu Elizabeth II sudah meninggal dunia nanti. Hal ini karena salah satu kandidat kuat penerus Ratu Elizabeth II adalah ahli waris dari Pangeran Charles, diikuti dengan anak-anaknya, yaitu Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. The Welton Family. The Welton Family adalah salah satu keluarga terkaya dan berpengaruh di dunia. Keluarga Welton merupakan pendiri sekaligus pemilik dari perusahaan jaringan supermarket terbesar di dunia, yakni Walmart. Menurut Fortune Global 500 2008, Walmart adalah perusahaan publik terbesar di dunia berdasarkan pendapatan. Terlahir dari keluarga petani sederhana, Sam Walton tumbuh dalam depresi hebat karena harus berjuang menjadi tulang punggung keluarga. Mulai dari menjadi pelayan restoran, memerah susu sapi, dan menjualnya ke pelanggan, hingga menjual dan mengirimkan majalah dan surat kabar, ia lakukan untuk membantu kebutuhan keluarganya. Welton kemudian mulai membangun bisnis toko rotinya setelah menyelesaikan pendidikan dan menikah dengan Robson pada 1943. Welton membeli toko roti yang sudah jadi, yaitu Ben Franklin di Newport, Arkansas, yang kemudian dibenahi sedikit demi sedikit. Welton mengajak adiknya, James Bud Welton, yang kemudian menjadikan toko roti tersebut sebagai bisnis waralaba. Akhirnya, Sam dan James memutuskan untuk membuka toko Walmart pertamanya pada 1962 di Arkansas hingga memiliki 16 toko di 3 negara bagian. Setelah 25 tahun berdirinya pada tahun 1987, Walmart telah mempunyai 1.198 jaringan di seluruh negeri. Penjualan tahunan Walmart mencapai 15,9 miliar dolar Amerika dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 200.000 orang. Pada tahun 1988, saat usia 70 tahun, Welton pensiun sebagai CEO dan menyerahkan kendali kepada eksekutif veteran Walmart, David Glass. Kini kekayaan keluarga Welton tersebar di 3 generasi anggota keluarga, termasuk 3 anak Sam Welton, yakni Rob, Jim, dan Alice. Mereka menghabiskan sejumlah uang mereka untuk mengumpulkan koleksi seni, real estate, dan mobil mewah. Mereka juga menginvestasikan sebagian dari kekayaan mereka ke dalam kegiatan amal, terutama melalui Welton Family Foundation. Tahun 2020, Jim dan Alice Welton menempati peringkat nomor 8 dan 9 daftar miliarder tahunan Forbes, dengan kekayaan lebih dari 54 miliar dolar atau setara dengan 895,4 triliun rupiah. Morgan Family. Keluarga Morgan menjadi terkenal secara internasional dimulai pada akhir abad 19. Keluarga ini diangkat oleh John Pierpont Morgan. Ia adalah seorang yang mengindustrikan Amerika. Dengan mengikuti jejak ayahnya yang terlibat dalam sektor keuangan, ia menjadi bankir terkenal di dunia.
JP Morgan membentuk lembaga keuangan terkuat di Amerika Serikat bernama JP Morgan Chase & Co. Sumber kekayaannya tidak hanya berasal dari sektor keuangan, namun juga merambah ke sektor industri. Pada 1890-an, ia mengambil fokus ke industri baja dan bekerja sama dengan Raja Industri Baja Carnegie. Morgan membeli perusahaan Carnegie senilai $480 juta, yang pada saat itu setara dengan anggaran belanja negara di The Fed Amerika Serikat. Pada 1901, JP Morgan menggabungkan perusahaan baja miliknya dan membentuk United States Steel Company. US Steel menjadi perusahaan yang bernilai $1,4 miliar, menjadikan JP Morgan tidak hanya sebagai raja industri perbankan, namun juga industri kereta api. Sebanyak 60 industri baja di Amerika berada di bawah kendali JP Morgan. Ia juga menjabat sebagai jajaran dewan direksi di 48 perusahaan besar. Kekayaan dan koneksi yang dimiliki saat itu menjadikan keluarga Morgan mempunyai kekuasaan politik dan ekonomi yang besar di seluruh dunia. Untuk mengimbangi kehidupan sosialnya, JP Morgan bergabung dalam beberapa kelompok sosial. Di sana ia saling bekerja sama dengan sesama miliarder di dunia. Bahkan ia mendirikan kelompok sosialnya sendiri, bernama The Metropolitan Club. Salah satu anggotanya adalah Cornelius Vanderbilt, miliarder industri kapal dan kereta api. JP Morgan meninggal tahun 1913, meninggalkan perusahaan perbankan yang memiliki aset $3,7 triliun. JP Morgan Chase & Co. menjadi perusahaan perbankan terbesar di Amerika yang telah mengakuisisi banyak bank lain dan sukses mengkapitalisasi pasar perbankan.